Nah si wanita ini jadi kayak menggibaskan rambutnya, terus rambutnya itu berubah jadi panjang, rambutnya berubah jadi panjang, terus terbang. Rumah sakit tersebut itu dirombak. Rumah sakit dirombak dan kamar mayat di rumah sakit tersebut tidak akan difungsikan lagi sebagai kamar mayat. Halo teman-teman, balik lagi di Bisik Misteri. Episode kali ini kita akan bercerita tentang salah satu pengalaman dari suster yang pernah bekerja di salah satu rumah sakit di Cikalong. Ya, untuk itu kita langsung aja ya ke ceritanya. Oke teman-teman, di episode kali ini saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh salah satu perawat di satu rumah sakit yang tadi Raya sebutin ya. Jadi berawal mula perawat ini pindahan ya, bisa dibilang pindahan karena tugas mungkin ya, karena tugas ditugaskan di kebetulan di rumah sakit Cikalong ini. Dan di waktu di tahun itu daerah Cikalong itu masih ini emangnya masih sepi ya, masih sepi. Sekarang aja kan kalau kita lewat ya, iya sekarang aja belum terlalu ramai. Iya, ini kan udah tahun 2020 gitu ya, apalagi di tahun waktu kejadian itu ya, kejadian tersebut itu masih sangat sepi. Dan rumah sakitnya juga bangunan lama gitu, bangunan lama gitu. Nah singkat cerita, perawat ini dinas seperti biasa lah ya, dinas kan kalau suster di shift gitu ya. Ada berapa shift sih suster? 3 shift ya? Iya, 3 shift. 3 shift ya, pagi. Ada pagi, siang, sama malam. Sama malam ya. Setelah beberapa bulan mungkin ya, setelah beberapa bulan bekerja di rumah sakit Cikalong ini, pas di suster tersebut kebagian dinas malam. Pas kebagian di dinas malam ini, akhirnya pada jam 8 atau jam 9-an malam, jadi kayak ada yang mengetuk pintu depan gitu. Kan suka keliling-keliling ya, kalau suster kan suka ngecek terus. Pas kebetulan ngelewat di depan pintu masuk ya, pintu masuk rumah sakit utama maksudnya. Iya, pintu masuk rumah sakit utama. Saya ini ya kurang paham juga ya si bentuk rumah sakitnya. Iya, strukturnya ya. Struktur rumah sakitnya di zaman itu saya kurang ini juga gitu. Kelihatan ada kedengaran ada yang ngetuk pintu ya. Akhirnya dibukalah sama perawat tersebut, dan karena kebetulan ke situ. Iya. Nah, katanya pas dibuka katanya mau nengok pasien. Nengok pasien, tapi kan itu udah nggak, jam besuknya udah habis ya. Iya. Itu jam besuknya udah habis. Karena udah malam gitu. Seorang wanita emang. Iya. Seorang wanita jam besuknya udah habis, tapi karena si wanita ini bilang dia tuh dari jauh. Dia tuh sengaja dengan alasan dari jauh. Iya, dari jauh biar bisa masuk mungkin ya. Akhirnya perawat ini pun nggak tega ya, udah jauh ke sini terus nggak bisa masuk, kasihan juga ya gitu kan. Siapa tahu memang sangat ingin bertemu gitu. Terus benar. Kita pasiennya juga kita nggak tahu sakitnya apa ya, siapa tahu gimana. Pada akhirnya disuruh masuk aja. Akhirnya disuruh masuk sama perawat tersebut dengan catatan tidak bisa terlalu lama. Hanya diperbolehkan 10 atau 15 menit saja. Kayak dikasih toleransi lah ya. Iya, boleh asal maksimal 10-15 menit lah ya, untuk di dalam. Akhirnya iyalah udah ya. Akhirnya udahlah masuk, nggak ada kecurigaan apa-apa gitu kan. Perawat tersebut kan akhirnya biasa aja beraktivitas seperti biasa. Nah setelah udah lama nih perawat ini merasa ini udah lama banget nih. Iya. Kok belum ada
ya maksudnya mau ngecek apa udah pulang apa belum gitu kan. Nggak kelihatan keluarnya mungkin ya bisa dibilang. dibilang. Iya. Akhirnya coba deh ngecek. Ngecek dan pas banget mau ngecek si sosok wanita ini keluar dan bilang ya ibu makasih ya teh gitu ya teh ibu makasih ya udah diizinin besuk gitu. Akhirnya oh iya sambil diantar ke pintu depan tadi. Nah setelah di pintu depan tadi ya dibukain pintu aja kayak gitu si sosok ini kan ya keluar lah ya. Nah sebelum si perawat ini menutup pintu gitu. Nah si wanita ini jadi kayak menggibaskan rambutnya, terus rambutnya itu berubah jadi panjang, rambutnya berubah jadi panjang, terus terbang, terus terbang. Si sosok iya, si sosok wanita ini terbang aja. Oh, udah itu kan kaget mulai kan, kaget si perawat ini akhirnya tutup aja kan. Tapi ya namanya konsekuensinya di rumah sakit jadi ya udahlah gitu kan. Mungkin pasti ada, mungkin dia udah berpikir kayak gitu Dan pas setelah itu si perawat tersebut masuklah ke ruangan yang pasien itu yang dijenguk barusan sama sosok tersebut. Kayaknya pengen nanya nih. Dan setelah masuk ke ruangan pasien tersebut, nanyalah ke pasien tersebut. Ibu katanya barusan yang jenguk siapa? Ternyata ini nih pasiennya udah tua ya, udah tua nenek-nenek lah gitu. Ibu ini bilang saya kaget soalnya pasien ini apa yang ngejenguk tadi itu anaknya yang udah meninggal. Anaknya yang udah meninggal si pasien si yang menjenguk ini. Makin kaget kan perawat tersebut kan. Ya tapi kan maksudnya si nenek-nenek ini yang dijenguk ini ya mau gimana ya gitu kan, mungkin dia pikirnya mau nengok karena ibunya sakit lah gitu sakit kan, di rumah sakit gitu kan dirawat gitu. Nah udahlah di situ nggak habis sampai di situ Mang. Habis dari situ sekitaran jam 12 atau setengah 1 malam perawat tersebut sedang ada di ruangannya, tiba-tiba angin kencang banget terus pintu di ruangan perawat itu jadi ada pintu utama utama yang 2 gitu nah di dalamnya itu ada kayak pintu koboi gitu Bang. Pintu koboi yang gitu di dalamnya tuh pintu setengah gitu jadi pintu utama terus ada pas masuk ke pintu utama ada meja gitu meja buat tulis-tulis lah ya. Terus ada pintu koboi itu terus ada kayak ranjang. Ranjang terus jendela aja di situnya jendela. Pas jam 12, pas jam setengah 1 gitu ya. Angin tiba-tiba kenceng. Jendelanya kebetulan kan dibuka. Jendela kamar suster kan ruangan suster gitu. Terus ini tuh pintu koboi itu gerak-gerak cepat tok gitu. Nah, si perawat ini tuh nggak enak hati astagfirullah gitu ya. Ada apa nih gitu kan? Ada apa nih gitu. Pas udah lama kelamaan dia mau nutup si jendelanya mau ditutup kan karena angin kan besar kan. Angin kencang. Pas dia mau nutup jadi di luar jendela itu jadi ada pohon besar ya, kalau di rumah sakit kan suka banyak pohon besar gitu kan. Di atas pohon itu ada sosok kuntilanak. Lagi ini aja lagi goyang-goyang kayak gitu. Asal itu udah makin tuh. Makin takut ya. Asli berani. Tutup lah si jendela itu. Jadi ngeh dia ya. Ngeh. Jadi dia ngerasa heran teh udah mah tadi yang pertama. Terus sekarang ada lagi, kenapa nih ada yang gak beres nih kayaknya gitu kan. Udah ditutup. Pas udah segala dibaca jalannya yang bisa dibaca perawat ini baca aja semua. Gak lama kemudian kedengaran ada suara
kayak sepatu tentara gitu. Iya. Kalau orang jalan tapi sepatu tentara. Iya, kedengeran banget. Tuk, Iya. kayak gitu kan. Siapa gitu kan? Kata perawat ini siapa gitu kan seorang. Akhirnya udah bacaan terus dalam hatinya kan bilang ya udah jangan ganggu gitu. Iya, ya pasti. Jangan ganggu. Ya dia kan lagi kerja gitu ya, jangan aja gitu ya. Iya. Nah, itu mah gak lama kemudian perawat tersebut ngomong gitu. Pintu yang depan itu mang pintu utama ditendang mang. Dor gitu berapa kali mang ditendang si pintu utama. Kalau pintu tapi nggak tahu ya kalau di rumah sakit sekarang ya. Kalau di rumah sakit zaman dulu itu pintunya tuh kayak ada kacanya gitu. Iya. Kelihatan. Jadi kan pintu bisa kelihatan maksudnya. Tapi kan suka dicat gitu kan. Suka dicat kayak gitu kan. Suka dicat pintunya kan. Jadi kalau ada jangan kan yang nendang emangnya yang ngetuk juga jadi suara kaca ternyata ada gitu kan. Gitu. Nah terus tendang dar gitu kan. Udah makin kaget tuh. Astagfirullahaladzim gitu. Ini ada apa ya astagfirullahaladzim gitu. Ini ada apa itu. Ngeri. Nah, udahlah dari situ setelah baca-baca dan perawat tersebut pada akhirnya diam aja di ranjang di ruang itu. Saking takutnya ya. Saking takut benar. Ini terus anehnya lagi ini teman-temannya pada kemana gitu kan. Iya. Ini yang lain pada kemana gitu. Udah inilah gitu. Nah singkat ceritanya akhirnya udah agak redup tuh. Udah nggak ada suara-suara. Udah nggak ada. Akhirnya kebetulan perawat ini pengen ke kamar kecil. Iya saking takutnya tadi mungkin. Mungkin. Saking ketakutannya jadi apa? Ya pengen ke air kan. Pengen ke air. Mau ke kamar kecil. Akhirnya keluar aja dari ruangannya. Jadi kebetulan kamar kecilnya itu di luar ruangannya dan di sebelah ruangan perawat ya. Pas keluar ke kamar kecil, jadi kamar kecilnya tuh ada 3 atau 4 lah gitu ya. Ada 3 atau 4, masuklah ke salah satu kamar kecil. Kamar mandi. Pas lagi di kamar kecil, tiba-tiba di sebelah kamar mandinya itu ada suara orang nangis. Padahal dia masuk sendiri ya. Dia masuk sendiri. Pas dia lagi kamar kecil ada suara orang nangis. Gitu. Gitu. Akhirnya nggak banyak mikir, perawat tersebut keluarlah dari kamar kecil ya. Nggak banyak mikir, langsung masuklah lagi ke ruangannya, ke ruangan suster kan. Setelah itu masuk beberapa lama dari situ, akhirnya angin kembali kencang terus jendela tuh kebuka mah padahal dikunci. Dia tadi udah nutup ya. Udah nutup. Kebuka lagi kayak ngejeblak gitu. Gitu. Kebayang kan, takut banget. Akhirnya itu suster tersebut ngeberaniin diri gitu ya, dia keluar dari ruangan suster, terus dia nyamperin ke ruangan yang ada cowoknya gitu. Jadi kan pasien suka berarti. Ruangan pasien tapi yang jaga kan ada cowok gitu kan. Jadi kan suka ada yang jaga tuh kayak di ruangan ya. Terus dia perbagian lah ya perawatnya. Lari dari situ terus ke ruangan cowok gitu, dan ada temen perawatnya juga lah. Sama-sama lagi tugas. Dan itu tuh pas dia masuk, temen cowoknya ini juga sama, ketakutan juga. Bukan ketakutan, di ruangan, di semua ruangan rumah sakit itu diganggu katanya, Mang. Kejadiannya tuh sama. Jadi anginnya tuh bukan hanya di ruangan suster tersebut. Keseluruhan rumah sakit berarti. Bahkan di ruangan perawatan ya, di ruangan perawatan itu sampai tempat tidurnya, tidur orang-orang dirawat itu sampai ini Mang, sampai goyang-goyang. Hampir semua ruangan, makanya mereka pada di situ tuh yang dinas waktu itu tuh sport jantung lah ya, gitu kan. Di satu rumah sakit itu berarti ya. Satu rumah sakit itu rata, satu rumah sakit kayak gitu. Udah baca-baca akhirnya
akhirnya berinisiatif setelah ya perawat tersebut nyamperin perawat cowok gitu, akhirnya berdatangan juga gitu. Ini kenapa gitu? Ini Ada kenapa apa gitu kan? Akhirnya ada satu perawat mengusulkan, udah panggil aja bapak, ada bapak siapa, saya nggak tahu ya, nggak detail juga gitu ya ceritanya gitu. Jadi panggil aja si bapak ini gitu. Nah bapak ini itu adalah kayak kuncen kamar mayat gitu. Jadi mungkin lebih tahu mungkin. Ini kenapa gitu panggil. Akhirnya dipanggil aja bapak tersebut ya, di calling lah, sehingga bapak tersebut tuh dapat datang lah ya, datang ke rumah sakit ini. Akhirnya setelah ya nggak tahu lah apalah ya, jampe atau apalah ya, ritual pokoknya si bapaknya ritual. Akhirnya reda tuh, akhirnya reda, nggak ada angin, nggak ada yang nangis tadi, nggak ada yang ngeinin kayak kasurnya gitu. Akhirnya nggak ada. Nah keesokan harinya kan semalam itu udah manggil yang kuncena si bapak tadi pas keesokan harinya ngobrol lah ya, maksudnya kan rame emang pasti rame lah di rumah sakit gitu kan. Sampai dokter gini kan yang kayak nggak percaya yang gitu, sampai masa sih kejadian kayak gitu kan. Dokter mah memang jarang shift kan, periksa doang sampai malam lah ya, periksa doang kan. Bener semua itu mah satu rumah sakit minta pulang besoknya. Satu rumah sakit minta pulang, sampai saya mah nggak peduli lah, saya lagi sakit apa lagi. Yang minta pulang teh si pasiennya. Saking takut itu. Takut. Karena kan pasiennya juga karena satu rumah sakit, jadi si pasiennya juga ikut mengalami itu. Iya. Langsung pulang ya, pihak rumah sakit nggak bisa apa-apa ya bang ya. Katanya memang dipulangkan sampai rumah sakit tersebut kosong lah, karena minta pulang semua. Minta pulang semua, dan akhirnya dokter yang bertanggung jawab lah ya di rumah sakit tersebut mendatangi bapak yang kuncen kamar mayat itu. Katanya, Pak, kenapa bisa kejadian kayak gitu semalam ini, sampai pasien minta pulang, sampai perawat semua trauma untuk dinas malam. Jadi dari situ tuh pada nggak mau dinas malam, takut kan. Sebelum ketahuan ini kenapa gitu kejadian ini. Rumah sakit pasti rugi gede gitu kan, istilahnya kan. Ini kenapa bisa kejadian kayak gitu. Perawat juga ya takut juga gitu. Nah akhirnya ketahuan lah setelah si kuncen ini bilang, jadi rumah sakit tersebut itu dirombak. Rumah sakit dirombak, dan kamar mayat di rumah sakit tersebut tidak akan difungsikan lagi sebagai kamar mayat. Mau dibikin ruang apalah gitu. Jadi kamar mayat ini dihancurin. Karena memang jadi jarang ada juga, mungkin karena rumah sakit di desa mungkin ya. Ada desa lah ya, kalau bukan di kota besar gitu. Jadi jarang ada mayat yang disimpan menginap di situ. Jadi misalkan ada yang meninggal atau apa ya, langsung dibawa pulang sama keluarganya gitu. Karena toh yang di situ juga kan pasti orang-orang deket lah gitu kan. Ya kalau orang jauh mah udah aja kan banyak rumah sakit besar di tersebut lah ya, akan mungkin sampai dibawa ke situ gitu. Gitu. Ya pada akhirnya ketahuan lah setelah bapak ini bilang bahwa rumah sakit ini tuh penyebabnya karena kamar mayat dibongkar. Tidak akan difungsikan lagi sebagai kamar mayat, dan yang paling fatalnya nggak ada, kata bapak ini ya, kata ini mau ada yang percaya atau enggak ya teman-teman ya, ini versi cerita aslinya ya. Jadi yang paling fatalnya katanya nggak ada ritual ya apalah gitu ya, ini bisa percaya bisa enggak dengan hal ritual kayak gini ya. Cuman ini yang dikatakan bapak tersebut sebenarnya nggak ada mungkin kayak kalau izin kalau kita kan mau kemana kan izin lah, ini mau dibangun gimana kayak gitu. Cuma kan nggak, itu caranya beda pasti atau mungkin kan kalian dipindahin ya yang penghuni misalkan mau ke pohon atau mungkin kayak gitulah. Memang nggak ada katanya emang pas
ada perintah dirombak, rombak aja langsung gitu. Iya. Rombak aja langsung dan nggak habis di situ. Jadi setelah viral tuh ya, kalau bahasa sekarang kan viral lah ya. Setelah rame ceritanya kemana-mana, ternyata yang rombaknya pun mengalami hal-hal yang sama mengalami hal-hal yang ganjil saat merombak kamar mayat tersebut. Padahal mereka disuruh ya, harusnya ya harus ngerti yang gitu, kita nggak usah ganggu. Saya mah udah kerja ya gitu. Korban. Ya, jadi kayak dia kayak ngerombak teh ada suara tangisan gitu. Jadi lagi melakukan tuh ada aneh, bukan setelah pulang berarti di rumah sakit langsung. Iya, pas ngerjain rumah sakit. Toh memang belum beres mah. Rombak itu tuh belum beres. Oh, gitu. Belum beres rombak itu teh. Lagi proses berarti lagi proses perombakan kamar mayat untuk difungsikan untuk jadi apalah ruangan atau kantor apalah gitu kan. Ya cuman itu kok bisa juga gitu ya, karena yang kerja untuk merombaknya itu ya. Ya kalau menurut saya mah mungkin ya yang ngeganggu mungkin ya. Ya intinya mah tetap atau kata si bapak anggap kuncen lah ya. Ya nggak ada permisinya lah. Gitu. Jadi siapapun itu ya masa nggak permisi dulu sih, udah tahu rumah orang kayak gitulah kalau yang ngerti gitu kan. Dia mungkin tepatnya bukan ritual lah, maksudnya permisi. Permisi kalau bahasa kitanya tuh nggak punten lah, permisi dulu apa kek. Setidaknya gitu kan, mungkin mereka menganggapnya ya sama mungkin kayak kita gitu ya, yang rumah kita diganggu masa nggak marah kayak gitu lah. Intinya gitulah mungkin ya. Cuman kan karena memang kita orang-orang yang bukan maksudnya bukan kayak kuncen itu ya. Jadi kita juga nggak tahu kan bukan gitu. Di bidangnya intinya. Iya, bukan di bidangnya. Jadi kalau ada perintah kayak gitu, apalagi yang kerja ada kerjaan kayak gitu, udah kan dia mencari uang gitu ya bongkar aja gitu. Mungkin gitu sih ya. Iya. Tapi ya dari cerita ini sih memang serem ya teman-teman ya. Serem banget lah ini mah. Iya, soalnya satu rumah sakit ngalamin hal yang sama, sampai ke pasiennya juga ngalamin hal yang sama. Ya mungkin juga kalau ada salah satu yang nonton channel ini misalkan pernah ada di mungkin situ, ada salah satu bisa yang ngalamin ada di situ bisa komen juga. Anggap aja pasien dulu yang ada di situ sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu kan. Pasti lebih tahu. Atau perawat teman-temannya perawat ini itu bisa komen juga. Karena ini ceritanya asli langsung gitu. Iya. Dan memang kita itu kan selalu menceritakan hal-hal yang nyatanya ya, gitu. Nggak kita nggak bohong gitu, tapi ya ini juga kan kiriman dari salah seorang subscriber juga ya. Terus memang gitu. Ini kan ceritanya di tahun itu memang sempat rame viral lah ya. Bahasa sekarang memang sempat rame juga gitu. Iya, itu sih. Nah, buat teman-teman nih kalau nanti ada yang tahu juga tentang cerita ini, boleh nanti kalian komen di bawah gitu ya, atau buat teman-teman juga yang mau mengirimkan ceritanya ke kita, boleh nanti kirim aja ke DM kita di bawah sini, ke IG ya, atau di deskripsi di deskripsi. Ya, di deskripsi juga ada. Atau yang ada di rumah sakit tersebut pas kejadian, misalkan kan itu satu rumah sakit ngalamin nih, yang nimpa teman-teman yang ngalamin itu dulu gangguannya seperti apa gitu kan, itu ceritanya satu rumah sakit kan yang kena, berarti banyak kan, berarti banyak banget gitu yang di situ gitu. Bisa ya cerita-cerita juga. Komen jadi biar kita balas ntar gitu kelanjutannya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, nanti kalian boleh like ya, tapi jangan lupa di share juga, di subscribe dan di komen. Untuk episode kali ini sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.